Keterbacaan, Teknik Uji Rumpang dan Kemampuan Efektif Membaca oleh kelompok 5. Saya, Fajrina Kusuma Handayani, nomor induk mahasiswa 2101421065 dari kelompok 5, Rombel 1. Perkenalkan, nama saya Anggita Sunyaruri dengan NIM 21014211067 dari kelompok 5, Rombel 1. Saya Iva Minatul Azariah dari Rombel 1, kelompok 5, NIM 21014211068. Keterbacaan. Keterbacaan merupakan alih bahasa dari readability yang merupakan turunan dari readable, yang artinya dapat dibaca atau terbaca. Keterbacaan berkaitan dengan kemudahan suatu teks untuk dibaca. Suatu teks dikatakan berketerbacaan tinggi apabila mudah dipahami. Sebaliknya, teks dikatakan berketerbacaan rendah apabila sulit dipahami. Harja Sujana dan Yeti Mulyati mengemukakan bahwa keterbacaan merupakan istilah dalam bidang pengajaran membaca yang memperhatikan tingkat kesulitan materi yang sepantasnya dibaca seseorang. Jadi, keterbacaan ini mempersoalkan tingkat kesulitan atau tingkat kemudahan suatu bahan bacaan tertentu bagi peringkat pembaca tertentu. Claire dalam Ginting menyatakan terbacanya suatu teks mengacu pada 3 hal, yaitu 1. Topografi, 2. Minat terhadap nilai yang terkandung dalam tulisan, 3. Gaya tulisan. Hal tersebut sedikit berbeda dengan pendapat Sakri yang menyatakan keterbacaan adalah menyangkut kecerdasan dan kejelahan. Kecerdasan adalah sisi keterbacaan yang dilibatkan berdasarkan unsur-unsur kebahasaan seperti diksi, bangun kalimat, atau susunan paragraf. Adapun kejelahan merupakan sisi keterbacaan yang ditentukan berdasarkan tata huruf seperti besar huruf, kerapatan baris, dan unsur tata rupa lainnya. Dari dua pendapat di atas, pendapat Claire lebih lengkap karena Sakri tidak memasukkan minat pembaca sebagai salah satu faktor penentu tingkat keterbacaan. Sedangkan menurut Harja Sujana, keterbacaan merupakan padanan readability dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai 1. Kemudahan tipografi atau tulisan tangan, 2. Kemudahan membaca yang disebabkan oleh daya tarik bahasa bacaan dan tingkat minat baca, 3. Kemudahan memahami bahan bacaan yang disebabkan kecerdasan bahasanya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterbacaan merupakan ukuran tentang sesuai tidaknya suatu bacaan bagi pembaca tertentu dilihat dari segi tingkat kesulitan atau kemudahan wacananya. Tingkat keterbacaan biasanya dinyatakan dalam bentuk peringkat kelas. Oleh karena itu, setelah melakukan pengukuran keterbacaan sebuah wacana, seorang guru akan dapat mengetahui kecocokan materi bacaan tersebut yang dapat digunakan untuk peringkat kelas tertentu. Faktor yang paling utama mempengaruhi keterbacaan ada 2 hal, yakni panjang pendeknya kalimat atau tingkat kesulitan kata yang ditandai oleh jumlah huruf dan pernyataan yang membentuknya. Kemudian, apa pentingnya keterbacaan? Sebuah bacaan yang memiliki tingkat keterbacaan tinggi akan mempengaruhi pembacanya. Menurut Claire, bacaan yang tingkat keterbacaannya tinggi dapat meningkatkan minat belajar, menambah kecepatan, dan efisiensi membaca. Selain itu, juga dapat memelihara kebiasaan membaca para pembacanya karena mereka merasa dapat memahami wacananya dengan mudah. BSNP telah menetapkan keterbacaan sebagai salah satu dari 5 aspek yang dijadikan standar penilaian buku pelajaran yang baik. Hal ini menandakan bahwa faktor keterbacaan wacana harus menjadi perhatian utama dalam penulisan wacana, terutama untuk bahan ajar dan buku pelajaran. Di sini kita menyadari bahwa buku pelajaran adalah media pembelajaran yang dominan peranannya di kelas. Oleh karena itu, buku pelajaran harus dirancang dengan baik dan benar dengan memperhatikan kelima standar yang ditetapkan itu. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007, maka buku pelajaran yang dipakai di setiap sekolah seharusnya memenuhi standar kelayakan tersebut. Khusus mengenai keterbacaan, tentulah diharapkan kiranya wacana-wacana yang tersaji dalam buku pelajaran selalu memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi bagi siswa yang akan membacanya.
Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keterbacaan. Menurut Claire, kajian-kajian terdahulu menunjukkan adanya keterkaitan dengan keterbacaan. Gray dan Leary mengidentifikasi adanya 289 faktor yang mempengaruhi keterbacaan. 20 faktor diantaranya dinyatakan signifikan. Untuk mengenal sebagian dari faktor-faktor yang dimaksud, mari kita simak pandangan para pakar tentang ini. Dupuis dan Eskov mengedepankan 4 faktor penentu tingkat keterbacaan sebuah wacana. Keempat faktor tersebut adalah 1. Faktor kebahasaan dalam teks. 2. Latar belakang pengetahuan pembaca. 3. Minat pembaca. 4. Motivasi pembaca. Dalam hubungannya dengan faktor kebahasaan seperti yang diungkap Eskov tersebut, Nuttall merincinya menjadi 2 faktor utama, yakni 1. Kekomplekan ide dan bahasa yang terdapat dalam wacana, 2. Jenis kata yang digunakan dalam wacana tersebut. Baraja menjelaskan bahwa faktor-faktor yang bertanggung jawab akan adanya kesulitan dalam hal membaca suatu teks banyak sekali, sehingga dikelompokkan menjadi 2, yaitu kesulitan secara makro dan mikro. Secara makro, Baraja menyebutnya antara lain yaitu perbedaan latar belakang penulis dengan pembaca, termasuk di dalamnya perbedaan pengetahuan, bahasa, dan kode bahasa yang digunakan, kebudayaan, dan perbedaan asumsi. Sedangkan faktor mikro ditulisnya antara lain yaitu kesulitan dalam memahami ungkapan, afiksasi, kata sambung, serta pola kalimat. Kesulitan dari segi mikro ini terutama dirasakan oleh orang asing yang membaca wacana berbahasa Indonesia atau sebaliknya. Di sini Harja Sujana dan Mulyati juga menegaskan bahwa penelitian yang terakhir membuktikan bahwa ada 2 faktor yang berpengaruh terhadap keterbacaan, yakni panjang pendek kalimat dan tingkat kesulitan kata. Yang pertama, panjang pendeknya kalimat. Semakin panjang kalimat dan semakin panjang kata, maka bahan bacaan tersebut semakin sukar. Sebaliknya, jika kalimat dan kata-katanya pendek, maka wacana dimaksud tergolong wacana yang mudah. Yang kedua, tingkat kesulitan kata. Seperti halnya kriteria kesulitan kalimat, kriteria kesulitan kata juga didasarkan atas wujud atau struktur yang tampak. Jika sebuah kalimat secara visual tampak lebih panjang, artinya kalimat tersebut tergolong sukar. Sebaliknya, jika sebuah kalimat atau kata secara visual tampak pendek, maka kalimat tersebut tergolong mudah. Kemudian, formula keterbacaan. Formula keterbacaan digunakan untuk mengukur keterbacaan bacaan bertolak ukur pada faktor panjang pendeknya kalimat dan tingkat kesulitan kata. Harja Sujana dan Yeti Mulyati mengemukakan bahwa dari sekian banyak formula keterbacaan yang diperkenalkan orang, grafik Frey dan grafik Reiger merupakan 2 sisi yang dipandang praktis dan mudah menggunakannya. Keterbacaan dengan grafik Frey. Edward Frey memperkenalkan formula keterbacaan yang disebut dengan grafik Frey. Grafik Frey pertama kali dipublikasikan di majalah Journal of Reading pada tahun 1977 dan asli dibuat pada tahun 1968. Formula keterbacaan dalam grafik ini berdasarkan 2 faktor, yaitu panjang pendek kata dan tingkat kesulitan kata yang ditandai oleh jumlah suku kata yang membentuk setiap kata dalam wacana tersebut. Kelebihan grafik Frey sebagaimana dijelaskan oleh Frey adalah memiliki kesederhanaan penggunaan tanpa harus mengorbankan keakuratan dan keluasan, serta panjangnya jangkauan untuk menguji keterbacaan materi pada tingkat kelas 1 sampai perguruan tinggi. Dapat dilihat gambar tersebut merupakan gambar grafik Frey. Di bagian atas grafik terdapat deretan angka-angka seperti 108, 112, 116, dan seterusnya. Angka-angka tersebut menunjukkan data jumlah suku kata per 100 perkataannya. Kemudian angka-angka yang tertera di samping kiri grafik seperti 2.0, 2.5, 3.0 tersebut menunjukkan data rata-rata jumlah kalimat per 100 kata. Angka-angka yang berderet di tengah grafik tersebut merupakan perkiraan peringkat keterbacaan wacana yang diukur. Daerah yang diarsir pada grafik merupakan wilayah invalid. Petunjuk penggunaan grafik Frey adalah sebagai berikut. 1. Memilih penggalan yang representatif dari wacana yang hendak diukur tingkat keterbacaannya dengan mengambil 100 buah kata.
2. Menghitung jumlah kalimat dari 100 buah perkataan tersebut hingga perpuluhan yang terdekat. 3. Menghitung jumlah suku kata dari wacana sampel yang kemudian dikalikan 0,6 sesuai perbandingan jumlah suku kata bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. 4. Mencari titik temu jumlah suku kata per 100 dan jumlah kalimat per 100 kata tersebut dalam grafik Frey. 5. Tingkat keterbacaan ini bersifat perkiraan, maka penyimpangan mungkin saja terjadi. Peringkat keterbacaan wacana hendaknya ditambah 1 tingkat atau dikurangi 1 tingkat dalam pengambilan simpulan. Contoh dalam penggalan wacana teks ini dapat dihitung rata-rata jumlah kalimat pada sampel di atas adalah 12 ditambah 8 per 16 kalimat, menjadi 12,5 kalimat. Dari wacana sampel tadi kita peroleh ada 228 suku kata. Setelah diplot titik temunya berada di daerah arsiran, oleh karena itu ditambah 1 langkah lagi, yaitu dengan mengalihkan jumlah suku kata dengan 0,6. Jadi jumlah suku kata 228 dikali 0,6 menjadi 136,8 yang dibulatkan menjadi 137. Setelah diplotkan, hasilnya jatuh di wilayah 4. Dengan demikian, wacana tersebut cocok untuk peringkat 3, 4, dan 5. Daftar konversi untuk grafik Frey. Untuk menentukan tingkat keterbacaan pada wacana yang jumlah katanya kurang dari 100 perkataan, para ahli telah menemukan jalan pemecah yang cukup sederhana. Langkahnya 1. Hitunglah jumlah kata dalam wacana dan bulatkan pada bilangan puluhan terdekat. Langkah 2, hitunglah jumlah suku kata dan kalimat yang ada dalam wacana. Langkah 3, perbanyak jumlah kalimat dan suku kata dengan angka-angka yang ada dalam tabel daftar konversi untuk grafik Frey. Contoh, ada sebuah wacana didapati jumlah katanya ada 34 buah, dibulatkan menjadi 30 buah. Jumlah kalimatnya ada 2 kalimat, jumlah suku katanya ada 60 suku kata. Angka konversi untuk memperbanyak jumlah kalimat dan suku kata untuk jumlah 30 adalah 3,3. Dengan demikian, jumlah kalimat ialah 2 kali 3,3 menjadi 6,6 dan jumlah suku kata 60 kali 3,3 menjadi 198. Setelah diplotkan jatuh pada wilayah universitas. Selanjutnya, keterbacaan dengan grafik Rieger. Formula keterbacaan Rieger diperkenalkan oleh Alton Rieger, yang selanjutnya grafik ini disebut grafik Rieger. Formula ini tampaknya mendekati kecocokan untuk bahasa-bahasa yang menggunakan huruf Latin. Grafik Rieger tampak terbalik jika dibandingkan dengan grafik Frey. Namun, kedua formula keterbacaan tersebut sesungguhnya mempunyai prinsip-prinsip yang cukup mirip. Garis-garis penyekat peringkat kelas pada grafik Rieger tampak memancar menghadap ke atas, sedangkan pada grafik Frey menghadap ke bawah. Posisi demikian sesuai dengan urutan penempatan urutan data jumlah kalimat yang berlawanan dengan grafik Frey. Grafik Frey menempatkan kalimat terpendek pada bagian atas grafik, sedangkan grafik Rieger meletakkannya pada bagian bawah. Sisi tempat jumlah suku kata digunakan untuk menunjukkan kata-kata panjang yang dinyatakan jumlah kata sulit, yakni kata yang dibentuk oleh 6 buah huruf atau lebih. Grafik Rieger menggunakan jumlah sampel dan cara penganalisan yang sama dengan grafik Frey. Petunjuk penggunaan grafik Rieger adalah sebagai berikut. 1. Menghitung 100 buah kata dari sebuah wacana yang akan diukur keterbacaannya. Dalam hal ini, deretan angka tidak diperhitungkan. 2. Menghitung jumlah kalimat sampai pada per 10 terdekat. Prosedur ini sama dengan prosedur Frey dalam menghitung rata-rata jumlah kalimat. 3. Menghitung jumlah kata-kata sulit, yaitu kata-kata yang terdiri atas 6 huruf atau lebih. Kriteria tingkat kesulitan sebuah kata di sini didasari oleh panjang pendeknya kata, bukan oleh unsur semantisnya. Kata-kata yang tergolong sulit ialah kata-kata yang terdiri dari 6 huruf atau lebih. Kata-kata yang jumlah hurufnya kurang dari 6 tidak digolongkan ke dalam kategori kata sulit. 4. Hasil dari langkah 2 dan langkah 3 diplotkan ke dalam grafik Rieger untuk menentukan peringkat keterbacaan.
Baldwin dan Kopman dalam Harja Sujana dan Mulyati mengemukakan bahwa terdapat korelasi yang cukup tinggi antara keterbacaan grafik Frey dan grafik Regel. Kelebihan yang dimiliki oleh grafik Regel adalah efisiensi waktu. Pengukuran keterbacaan wacana dengan grafik Regel ternyata jauh lebih cepat daripada penggunaan grafik Frey. Pada grafik Regel, cara yang digunakan untuk menurunkan tingkat kesulitan wacana adalah dengan cara memperpendek kalimat-kalimatnya dan mengganti kata-kata sulit dengan kata-kata yang lebih mudah. Berikut adalah petunjuk untuk menurunkan keterbacaan sebuah wacana. 1. Cari kata-kata yang sukar yang terdapat dalam sebuah wacana. 2. Ganti kata-kata yang sukar dengan kata-kata yang lebih mudah. 3. Bacalah wacana tersebut untuk mengetahui kemungkinan memendekkan kalimatnya menjadi 2 atau 3 kalimat. 4. Tulis kembali wacana tersebut dengan menggunakan kata-kata yang lebih mudah dan kalimat-kalimatnya yang lebih pendek. 5. Ukurlah keterbacaan wacana yang baru itu untuk mengetahui penurunannya. Kemudian keterbatasan formula keterbacaan. Pertimbangan panjang pendek kata dan tingkat kesulitan kata dalam pemakaian formula keterbacaan semata-mata hanya didasarkan pada pertimbangan struktur yang secara visual dapat dilihat. Sedangkan konsep yang terkandung dalam bacaan sebagai struktur dalam bacaan tersebut tampaknya tidak diperhatikan. Dengan kata lain, rumusan formula-formula keterbacaan yang sering digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan itu tidak memperhatikan unsur semantis. Keterbatasan lain dari formula-formula keterbacaan adalah pada penggunaan slang, satin, makna, ganda, atau minat pembaca. Formula keterbacaan yang tidak bisa digunakan untuk bacaan fiksi atau karya sastra, khususnya pada karya sastra yang berupa puisi. Puisi memiliki bentuk yang khas dengan struktur kalimat yang jauh berbeda dari struktur kalimat pada karya non-fiksi. Keterbatasan-keterbatasan yang ada pada formula keterbacaan sayogyanya menjadi bahan pertimbangan pada waktu menentukan tingkat keterbacaan wacana. Selanjutnya, kaitan keterbacaan dengan bahan ajar. Tentang tingkat kemampuan membaca bergu terutama dalam metode pemberian tugas membaca, pemilihan buku tes atau bahan bacaan yang lainnya. Perkembangan kelayakan tidak hanya didasarkan atas pertimbangan berbagai nilai diantaranya nilai isi, manfaat, pendidikan, moral, etika, dan lain-lain, melainkan harus dipertimbangkan tingkat kesulitan dari masing-masing materi yang dimaksud. Bahan-bahan tersebut harus memenuhi tingkat keterbacaan sesuai dengan tuntutan dan karakter pembacanya. Di samping itu, penggunaan rumus-rumus keterbacaan akan sangat berguna bagi guru untuk mempersiapkan atau mengubah tingkat keterbacaan materi bacaan yang hendak diajarkan. Tuntutan bagi setiap guru untuk dapat berperan dan bertindak sebagai penulis bukanlah pandangan keliru. Peran guru sebagai penulis tempat pada pekerjaan mempersiapkan tes, membuat rencana pengajaran, menyusun program pengajaran, dan lain-lain. Dalam mempersiapkan bahan-bahan tersebut, seorang guru hendaknya mempertimbangkan tingkat keterbacaan bahan yang akan ditulisnya. Keterampilan mengubah tingkat keterbacaan wacana perlu dimiliki oleh seorang guru. Pengubahan tersebut dapat dilakukan dengan meninggikan taraf kesulitan-kesulitan wacananya atau menurunkan tingkat kesulitan wacana tersebut. Teknik uji rumpang adalah metode untuk mengukur keterbacaan seseorang terhadap bahan bacaan. Untuk dapat mengimplementasikannya, pembaca wacana rumpang harus mampu berpikir secara analitis dan kritis guna menyelami jalan pikiran penulis wacananya. Pembaca dengan pemahaman sempurna dituntut mampu memahami wacana yang tidak lengkap itu sebelum mengisi bagian kata yang dilesapkan dengan satu kata yang paling tepat. Dengan begitu, secara tidak langsung sebenarnya teknik uji rumpang dapat merefleksikan pemahaman seseorang terhadap sebuah wacana. Jika dikaji lebih mendalam, ternyata kita juga sudah memanfaatkan teknik uji rumpang ini untuk melihat inteligensi pembaca dan penulis teks serta hubungan yang satu dengan yang lainnya. Teknik uji rumpang mula-mula diperkenalkan oleh Wilson Tyler dengan nama class procedure. Teknik ini diilhami oleh konsep dalam ilmu jiwa Gestalt yang dikenal dengan istilah cluster. Konsep ini menjelaskan tentang kecenderungan manusia untuk menyempurnakan suatu pola yang tidak lengkap secara mental menjadi satu kesatuan yang utuh. Kecenderungan untuk melengkapi sesuatu yang sesungguhnya ada, namun tampak dalam keadaan yang tidak utuh, melihat bagian-bagian sebagai suatu keseluruhan.
Seperti yang dijelaskan oleh Satono, istilah klasur mengandung makna sebagai persepsi yang penuh atau komplit dari gambar atau keadaan sebenarnya tidak sempurna. Persepsi keadaan yang sempurna itu diperoleh dengan cara tidak menghiraukan bagian yang hilang atau bagian yang tidak sempurna itu, atau dengan cara mengisi sendiri bagian yang hilang atau kurang sempurna tadi berdasarkan pengalaman yang telah lampau. Teknik isian rumpang merupakan metode penangkapan pesan dari sumbernya, mengubah pola bahasa dengan jalan melesapkan bagian-bagiannya dan menyampaikan kepada si penerima, sehingga mereka berupaya untuk menyempurnakan kembali pola-pola keseluruhan yang menghasilkan sejumlah unit-unit rumpangan yang dapat dipertimbangkan. Fungsi dari teknik uji rumpang, yang pertama, teknik berfungsi sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana. Suatu wacana dapat ditentukan tingkat kesukaran serta dapat diketahui kelayakan pemakaiannya oleh siswa tertentu setelah melalui dengan prosedur tersebut. Yang kedua, prosedur isian rumpang juga berfungsi sebagai alat pengajaran membaca. Dalam fungsinya sebagai alat ajar, penggunaan teknik isian rumpang dapat dipergunakan untuk melatih kemampuan dan keterampilan membaca siswa. Dengan kata lain, dapat menyebutkan dua fungsi utama dari prosedur isian rumpang, yakni sebagai alat ukur dan sebagai alat ajar. Kemudian teknik isian rumpang bermanfaat untuk yang pertama, menguji tingkat kesukaran dan kemudahan bahan bacaan. Yang kedua, mengklasifikasikan tingkat baca siswa, yakni tingkat independen, instruksional, atau frustasi. 3. Mengetahui kelayakan wacana sesuai dengan kegiatan belajar. 4. Melatih keterampilan dan kemampuan baca siswa melalui kegiatan belajar mengajarkan membaca, terutama dalam hal yang pertama penggunaan isyarat sintaksis, yang kedua penggunaan isyarat semantik, 3. Penggunaan isyarat skematik, yang terakhir peningkatan kosakata. Kemudian ada peningkatan daya nalar dan sikap kritis terhadap bahan bacaan. Lalu, Bormuth mengungkapkan bahwa teknik uji rumpang memiliki dua manfaat. Yang pertama, teknik ini mencerminkan keseluruhan pengaruh yang berinteraksi dalam menentukan keterbacaan sebuah wacana. Yang kedua, teknik ini mengkombinasikan hampir seluruh unsur yang berhubungan dengan penentuan keterbacaan. Kemudian, Ranson mengungkapkan juga bahwa melalui teknik ini kita akan mengetahui perkembangan konsep, pemahaman, dan pengetahuan linguistik siswa. Hal ini sangat berguna untuk menentukan tingkat instruksional yang tepat untuk murid-murid kita. Kemudian ada beberapa kriteria pembantu uji yang diungkapkan oleh Wilson Tyler sebagai pengembang teknik tersebut. Prosedur yang diusulkan meliputi yang pertama, memilih suatu wacana yang relatif sempurna, yakni wacana yang tidak bergantung pada informasi sebelumnya. 2. Melakukan penghilangan atau pelesapan setiap kata ke N, tanpa memperhatikan arti dan fungsi kata-kata yang dihilangkan atau dilesapkan tersebut. Ketiga, mengganti bagian-bagian yang dihilangkan tersebut dengan tanda-tanda tersebut, misalnya dengan tanda garis mendatar yang sama panjangnya. 4. Memberi salinan dari semua bagian yang direproduksi kepada siswa atau peserta. Yang kelima, mengingatkan siswa untuk berusaha mengisi semua lesapan dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap wacana, memperhatikan konteks wacana, atau memperhatikan kata-kata sisanya. Yang keenam, menyediakan waktu yang relatif cukup untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian yang ketujuh, John Haskell menyempurnakan konstruksi tersebut dengan variasi A. Memilih suatu teks yang panjangnya lebih kurang 250 kata. Biarkan kalimat pertama dan kalimat terakhir utuh. Kemudian mulailah penghilangan itu kalimat kedua, yakni pada setiap kata kelima. Pengosongan ditandai dengan garis lurus mendatar yang sama panjangnya. Dan yang keempat, jika kebetulan kalimat kelima jatuh pada kata bilangan, janganlah melakukan isapan pada kata tersebut. Biarkan kata itu hadir secara utuh. Sebagai gantinya, mulailah kembali dengan hitungan kelima berikutnya. Penyusunan teknik uji rumpang. Taylor dan Check mengajukan kepada siapapun yang akan menyusun instrumen teknik uji rumpang agar mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Memilih wacana yang tingkat keterbacaannya selaras dengan daya baca siswa yang akan diuji, dengan panjang wacana kurang lebih 250 sampai dengan 300 kata.
2. Melesapkan setiap kata ke N jika mengikuti pola yang sistematis atau kata tertentu sesuai target ujian. 3. Mengganti kata yang dilesapkan itu dengan garis mendatar sepanjang kata yang dilesapkan. Harap diingat, pelepasan kata harus dimulai pada kalimat kedua karena kalimat pertama perlu dibiarkan utuh, guna mengikat makna. Yang keempat, seandainya kita sudah menyelesaikan ketiga langkah pokok di atas, pekerjaan selanjutnya adalah melengkapi instrumen tersebut sehingga layak dipakai untuk mengumpulkan data. Kelengkapan yang dimaksud adalah memberi nomor secara berurutan dan pada setiap garis yang berfungsi sebagai pengganti kata yang dilesapkan itu. Lalu menyediakan ruang untuk identitas testi, membaca ulang instrumen yang sudah disusun dan merevisinya jika ternyata Anda menemukan adanya kesalahan dalam pengetikan. Kemudian menetapkan alokasi waktu dan menuangkannya dalam lembar instrumen teknik uji rumpang atau dapat pula hanya diinformasikan pada siswa di saat pelaksanaan. 9. Membuat petunjuk pengerjaan instrumen yang diharapkan dapat membimbing testi selama proses pengisian wacana rumpang. Yang terakhir, membuat kunci jawaban, boleh berupa kata lepas atau wacana utuh dari teknik uji rumpang. Lalu, kriteria pembuatan wacana rumpang. Ada 4 karakteristik yang diidentifikasi. Yang pertama, panjang wacana. Jika ditempatkan sebagai ukur alat, ini adalah antara 250 sampai 350 per kata dan wacana terpilih. Kemudian, jika sebagai alat ajak, wacana terdiri dari maksimal 150 perkataan. Kemudian, yang kedua, deliasi atau lesapan. Jika sebagai ukur alat, setiap kata ke N hingga berjumlah lebih kurang 50 buah. Kemudian, jika sebagai alat ajak, deliasi secara selektif bergantung pada kebutuhan siswa dan pertimbangan guru. Kemudian, evaluasi. Jika sebagai ukur alat, jawaban berupa kata, persis sesuai dengan kunci atau teks aslinya. Kemudian jika sebagai alat ajak, jawaban boleh berupa sinonim atau kata yang secara struktur dan makna dapat menggantikan struktur dan makna kata menggantikan kedudukan kata yang dihilangkan atau kontekstual method. Yang keempat, tindak lanjut. Jika digunakan sebagai ukur alat, dia tidak ada. Kemudian jika ditempatkan sebagai alat ajak, lakukan diskusi untuk membahas jawaban-jawaban siswa. KEM merupakan singkatan dari kecepatan efektif membaca, yaitu perpaduan dari kemampuan motorik atau gerak mata atau kemampuan visual dengan kognitif seseorang dalam membaca. Dengan kata lain, KEM merupakan perpaduan dari rata-rata kecepatan membaca dengan ketepatan memahami isi bacaan. Dalam proses membaca, terdapat 2 komponen utama yang bekerja secara dominan, yaitu 1. Kerja mata untuk melihat lambang-lambang grafis, yang kedua, kerja otak untuk memahami dan memaknai lambang-lambang grafis tadi menjadi sebuah informasi yang utuh dan lengkap. Kemampuan visual adalah kemampuan mata melihat lambang-lambang tertulis dalam satuan waktu tertentu yang akan menghasilkan rata-rata kecepatan baca. Sedangkan kemampuan kognisi adalah kemampuan otak dalam menangkap makna lambang-lambang yang akan menghasilkan persentase pemahaman isi bacaan. Paduan dari kecepatan mata melihat lambang-lambang dan ketepatan otak menangkap makna lambang-lambang itulah yang disebut KEM. KEM merupakan cerminan dari kemampuan membaca yang sesungguhnya, melibatkan pengukuran 2 komponen utama yang terlibat dalam proses membaca. Beberapa pakar pendidikan dan pengajaran membaca menyamakan istilah KEM dengan speed reading. Kemampuan membaca cepat atau kecepatan membaca itu ditunjukkan oleh kemampuan membaca sejumlah kata yang dibaca dalam satuan menit atau kata per menit, yaitu rata-rata tempo baca untuk sejumlah kata tertentu dalam waktu tempuh baca tertentu. Faktor yang mempengaruhi KEM. Menurut Harja Sujana, ada 5 faktor yang menjadi pengaruh terhadap kemampuan membaca, yaitu 1. Latar belakang pengalaman, 2. Kemampuan berbahasa, 3. Kemampuan berpikir, 4. Tujuan membaca, dan yang kelima, berbagai afeksi seperti motivasi, sikap, minat, keyakinan, dan perasaan. Kelima faktor itu pun tampaknya masih berkaitan dengan faktor pembacanya. Faktor pembaca ini pun menjadi pusat perhatian ahli lain. Hellman, Blair, dan Rupley mengetengahkan 4 hal yang dianggap berperan penting di dalam proses pemahaman bacaan.
antara lain 1. Latar belakang pengalaman, 2. Tujuan dan sikap membaca, 3. Pengetahuan tentang berbagai tipe perorganisasian tulisan, dan yang keempat, berbagai strategi identifikasi tulisan. Faktor lain yang mempengaruhi KEM adalah tingkat keterbacaan wacana, minat dan motivasi, kebiasaan membaca, dan penguasaan teknik-teknik membaca yang tepat yang sesuai dengan tujuan, bahan, dan jenis bacaannya. Teknik-teknik membaca yang secara umum dikenal orang antara lain 1. Teknik baca pilih atau selecting, yaitu membaca bahan bacaan atau bagian-bagian bacaan yang dianggap relevan atau mengandung informasi yang dibutuhkan pembaca. 2. Teknik baca lompat atau skipping, yaitu membaca dengan loncat-loncat. Maksudnya, bagian-bagian bacaan yang dianggap tidak relevan dengan keperluannya atau bagian-bagian bacaan yang sudah dipahaminya tidak dihiraukan. Yang ketiga, teknik baca layap atau skimming, atau dikenal juga dengan istilah membaca sekilas, yaitu membaca dengan cepat atau menjelajah untuk memperoleh gambaran umum, isi buku atau bacaan lainnya secara menyeluruh. Yang keempat, teknik baca tatap atau scanning, atau dikenal juga dengan istilah sepintas, yaitu suatu teknik pembacaan sekilas cepat tetapi teliti dengan maksud untuk memperoleh informasi khusus dari bacaan. Keempat, teknik membaca tersebut pada umumnya jarang dipergunakan dalam bentuk tunggal atau berdiri sendiri, melainkan dipadukan dengan teknik-teknik lainnya. Bahkan sering terjadi keempat teknik ini dipergunakan sekaligus secara bergiliran dalam suatu kegiatan membaca. Yang penting bagi pembaca bagaimana dia dapat memilih, menentukan, dan menggunakan teknik membaca yang tepat dengan sifat informasi yang diperlukannya sehingga memenuhi tuntutan efektivitas dan efisiensi membaca. Untuk mengetahui rata-rata kecepatan baca seseorang, diperlukan data tentang berapa jumlah kata yang dibaca dalam waktu tempuh tertentu. Misalnya, seseorang membaca sejumlah 2000 kata dalam waktu tempuh 4 menit. Artinya rata-rata kecepatan bacanya adalah 2000 dibagi 4, yaitu 500 kata per menit. Angka tersebut bukanlah kemampuan membaca yang sesungguhnya, karena belum melibatkan kemampuan kognisinya. Untuk mengetahui persentase pemahaman isi bacaan, dapat digali melalui pemberian tes pemahaman isi bacaan. Bentuknya bisa esai, bisa juga objektif. Pertanyaan untuk mengukur pemahaman isi bacaan harus mempertimbangkan jenis bacaan yang digali, tujuan membaca, kandungan informasi, sasaran pembaca, dan cakupan jenjang kognisi yang diukur. Rumus yang dapat digunakan untuk mengukur KEM antara lain, pertama, jumlah kata yang dibaca per waktu tempuh baca dalam satuan menit kali jawaban benar per skor ideal atau skor maksimal. Rumus yang kedua adalah jumlah kata yang dibaca per waktu tempuh baca dalam satuan detik dibagi 60 kali jawaban benar per skor ideal atau skor maksimal. Dan rumus yang ketiga adalah jumlah kata yang dibaca per waktu tempuh baca dalam satuan detik dikali jawaban benar per skor ideal atau skor maksimal dikali 60. Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk melakukan pengukuran KEM adalah 1. Menyiapkan teks bacaan yang sudah teruji tingkat keterbacaannya dan diketahui jumlah katanya. Yang kedua, menyiapkan perangkat tes pemahaman isi bacaan yang valid. Yang ketiga, menyiapkan alat pengukur waktu. Dan yang terakhir adalah personal atau tester. Secara umum, kategorisasi pembaca dilihat dari sudut kepemilikan KEM-nya. Kategori KEM dapat dibagi sebagai berikut. Kategori KEM kecepatan rendah, angka KEM-nya di bawah 250 kpm. Kategori KEM kecepatan sedang atau memadai, angka KEM-nya antara 250 sampai 350 kpm. Dan kategori KEM dengan kecepatan tinggi atau efektif, angka KEM-nya di atas 350 kpm. Untuk standar KEM, masing-masing jenjang sekolah adalah sebagai berikut. Jenjang SD, angka KEM-nya
150 sampai 200 kpm. Jenjang SMP, angka KEM-nya 200 sampai 250 kpm. Jenjang SMA, angka KEM-nya 250 sampai 300 kpm. Dan jenjang perguruan tinggi, angka KEM-nya adalah 300 sampai 350 kpm. Pembaca yang efektif ditandai oleh ciri-ciri berikut. 1. Membaca dengan kecepatan tinggi antara 325 sampai 450 kpm. 2. Membaca dengan fleksibel bergantung pada tujuan, keperluan, karakteristik bahan bacaan, jenis tulisan, dan lain-lain. 3. Membaca satuan unit ide, bukan membaca kata demi kata. 4. Tidak melakukan regresi atau mengulang-ulang bacaan. 5. Menggerakkan bola mata paling banyak 3-4 kali untuk setiap baris bacaan. 6. Membaca senyap, tidak mengikut sertakan gerakan fisik pada bibir atau mulut. 7. Mampu mengidentifikasi informasi fokus. 8. Membaca dengan sikap kritis, aktif, interaktif, dan kreatif. 9. Berkonsentrasi penuh. 10. Memandang kegiatan baca sebagai suatu kebutuhan. Pembaca tidak efektif ditandai oleh hal-hal berikut. 1. Membaca dengan kecepatan rendah antara 100 sampai 200 kpm. 2. Membaca secara konstan untuk berbagai situasi dan tujuan baca. 3. Membaca kata demi kata. 4. Melakukan banyak regresi. 5. Menggerakkan bola mata 8 kali atau lebih untuk setiap baris bacaan. 6. Memvokalisasi bacaan dan melibatkan aktivitas fisik selain mata. 7. Mendahulukan pemahaman makna literal atau fakta-fakta ketimbang gagasan utama. 8. Membaca secara pasif. 9. Kurang atau tidak berkonsentrasi. 10. Membaca bukan sebagai kebutuhan. Pembaca yang fleksibel merupakan pembaca yang efektif dan efisien, yakni pembaca yang selalu menyesuaikan kecepatan bacanya itu sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya, serta jenis dan karakteristik bahan yang dihadapinya. Berikut ini disajikan rincian rata-rata kecepatan baca yang disesuaikan dengan keperluan baca. Kecepatan 1000 kpm atau lebih biasa digunakan pada saat membaca skimming atau scanning untuk keperluan pengenalan dan penjajakan bahan bacaan, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu, mengetahui organisasi tulisan, mencari gagasan pokok, dan mendapatkan kesan umum suatu bacaan. Kecepatan antara 500 sampai 800 kpm digunakan untuk membaca bahan bacaan yang mudah atau ringan, atau bahan yang sudah dikenal, membaca prosa fiksi untuk mengetahui jalan cerita secara umum. Kecepatan antara 350 sampai 500 kpm digunakan untuk membaca bacaan yang tergolong ringan atau mudah, yang bersifat deskriptif, informatif, dan bahan bacaan fiksi yang agak sulit untuk menikmati keindahan sastranya atau mengantisipasi akhir dari sebuah cerita. Kecepatan antara 250 sampai 350 kpm digunakan untuk membaca fiksi yang kompleks guna menganalisis watak tokoh dan jalan cerita atau bahan-bahan bacaan non-fiksi yang agak sulit untuk mendapatkan detail informasi, mencari hubungan atau melakukan kerja evaluatif mengenai ide penulisnya. Kecepatan antara 100 sampai 125 kpm digunakan untuk mempelajari bacaan yang sukar, bacaan ilmiah yang bersifat teknis, analisis nilai sastra klasik, memecahkan persoalannya di rujuk bacaan atau bacaan yang berisi instruksi. Kecepatan rata-rata tersebut hendaknya disertai dengan minimal 70% pemahaman isi bacaan, karena kecepatan rata-rata tersebut masih merupakan kecepatan kasar yang belum menyertakan pemahaman isi bacaan. Berdasarkan hasil studi para ahli membaca di Amerika, kecepatan yang memadai untuk siswa tingkat akhir sekolah dasar kurang lebih 200 kpm. Siswa SLTP 200 sampai 250 kpm, siswa SLTA 250 sampai 325 kpm, dan tingkat mahasiswa 325 sampai 400 kpm dengan pemahaman isi minimal 70%. Contoh perhitungan KEM. Soal pertama,
Andi berhasil menyelesaikan sebuah bacaan yang memuat 750 kata dalam waktu 3 menit. Dengan skor menjawab benar 90 dari 100. Hitunglah KM Andi. Mari kita hitung menggunakan rumus pertama. Jumlah kata yang dibaca per waktu tempuh baca dalam satuan menit kali jawaban benar per skor ideal atau skor maksimal sama dengan berapa KPM. KPM merupakan satuan yang digunakan dalam hasil pengukuran kecepatan efektif membaca. KPM adalah kata per menit. Cara menghitungnya, kita tinggal substitusi angka yang ada di soal sesuai dengan rumus yang kita gunakan. Nah, rumus yang kita gunakan di sini adalah rumus pertama, jadi kita tinggal substitusi saja angkanya. 750 kata per 3 menit kali skor yang benar 90 per skor maksimal yaitu 100. Hasilnya adalah 225 KPM. Jadi, dapat diketahui bahwa Andi memiliki KEM 225 KPM. Artinya, KEM milik Andi termasuk dalam kecepatan rendah. Soal yang kedua, Wijaya adalah seorang siswa SMA. Ketika dia melakukan uji KEM dengan bacaan yang memiliki 1000 kata, dia dapat menyelesaikannya dalam waktu 210 detik. Selain itu, Wijaya juga berhasil menjawab soal dengan nilai 95 dari 100. Hitunglah KEM milik Wijaya. Kali ini kita akan menggunakan rumus yang kedua, yaitu jumlah kata yang dibaca per waktu tempuh baca dalam satuan detik dibagi 60 kali jawaban benar per skor ideal atau skor maksimal. Nah, kita tinggal substitusi saja angka yang sudah diketahui dalam soal ke dalam rumus. 1000 kata per 210 detik dibagi 60 kali skor 95 per skor maksimal 100. Hasilnya adalah 271,43 KPM. Jadi, dapat diketahui bahwa Wijaya memiliki KEM 271,43 KPM. Artinya, KEM milik Wijaya termasuk dalam kecepatan sedang atau memadai. Contoh soal yang ketiga, Riani adalah seorang mahasiswi di Universitas Negeri Semarang. Dia mendapatkan tugas mendesak yang mengharuskan melakukan membaca cepat untuk menemukan jawaban dari tugas tersebut. Diketahui bahwa Riani telah membaca 5 halaman buku yang memiliki jumlah kata sebanyak 1.800 kata. Waktu yang dibutuhkan Riani untuk membaca adalah 250 detik. Ketika menjawab tugas, nilai yang diperoleh Riani adalah 85 dari 100. Maka, berapa KEM yang dimiliki oleh Riani? Kita gunakan rumus yang ketiga, yaitu jumlah kata yang dibaca per waktu tempuh baca dalam satuan detik kali jawaban benar per skor ideal atau skor maksimal dikali 60. Kita substitusikan angka yang ada di soal ke dalam rumus yang kita gunakan. 1.800 kata per 250 detik kali skor 85 per skor maksimal 100 kali 60. Hasilnya adalah 367,2 KPM. Jadi, dapat diketahui bahwa Riani memiliki KEM 367,2 KPM. Artinya, KEM milik Riani termasuk dalam kecepatan tinggi atau efektif. Itulah penjelasan tentang keterbacaan, teknik uji rumpang, dan kecepatan efektif membaca dari kelompok 5. Sekian dari kami, terima kasih.